Yang berbeda dari desain satunya adalah dari casingnya teman-teman. Jadi casingnya itu ada sedikit coakan di bagian samping ya. Oke teman-teman, ini jam spesial Nusantara. Ini saya bikin untuk edisi khusus 17 Agustus ya teman-teman. Jadi saya akan nge-review buat kalian semua tentang kualitas jam tangan ini ya. Dan saya akan mulai dari sisi body ya teman-teman. Nah, untuk sisi bodinya ini ada bentuk without look ya teman-teman. Jadi ada seperti kayak coakan gitu dengan finishing brush, dan bagian atas ini finishingnya polish ya teman-teman. Dan untuk di bagian atas look juga finishingnya juga warna brush. Jadi untuk finishing dari sisi kiri kanan ya tetap sama ya teman-teman. Oke, untuk di bagian sisi kiri juga sama ya teman-teman. Jadi untuk finishingnya sama seperti yang sebelah kanan. Di areanya terdapat warna finishing brushing ya teman-teman, dengan without look juga di dalam. Dan bagian atas juga polish ya. Oke, next kita lanjut ke crown ya teman-teman. Nah, untuk crown sendiri ya teman-teman, ini untuk sistemnya screw, jadi harus diputar dulu. Jadi sistemnya pakai drat ya teman-teman. Jadi harus dilepasin kunci kalau untuk pengaturan jam atau mengisi power reserve-nya. Nah, kalau untuk modalnya ini saya menggunakan koin, model koin ya teman-teman. Jadi agak berbeda dari yang biasa, ini kayak sistem model Panerai ya teman-teman. Kalau untuk model si crown ini, untuk penyetingan tanggal ya teman-teman, kita tarik sekali, jadi diputar ke arah bawah untuk setting tanggalnya. Dan untuk GMT kita putar berlawanan ya ke atas. Jadi untuk penyetingan GMT-nya cukup di atas. Untuk pengaturan jam kita tarik habis. Nah, seperti jam pada umumnya ya teman-teman penyetingannya. Apabila sudah ya kita kunci ke bagian atas ya. Oke, next kita lanjut ke size ya teman-teman. Nah, untuk size sendiri ini untuk ukurannya itu 42 mm ya teman-teman. Jadi untuk size body 42, dan untuk look to looknya itu kurang lebih sekitar 49 mm ya teman-teman. Jadi untuk ukuran look to looknya itu 49 mm. Oke, sekarang kita lanjut ke ketebalan ya teman-teman. Untuk ketebalannya sendiri ini kurang lebih 14 mm ya teman-teman. Jadi agak sedikit tebal ya teman-teman. Jadi kalau untuknya jadi sesuai sama dimensinya ya teman-teman. Oke, next kita ke kaca ya teman-teman. Ini saya udah siapin detektor diamond untuk ngetes bahan kaca yang saya pakai. Nah, untuk kaca sendiri saya menggunakan kaca safir ya teman-teman. Jadi biar lebih awet dan kuat juga, pastinya tahan dari baret ya teman-teman. Nah,
Oke, sekarang kita lanjut ke backcase ya teman-teman. Untuk backcase sendiri saya menggunakan yang versi kaca juga, dan untuk kacanya ini juga sama ya teman-teman, berbahan safir, jadi nggak takut baret dan jatuh langsung pecah gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke jubil bar slide-nya ya teman-teman. Saya menggunakan yang versi jubile. Nah, untuk versi ini saya menggunakan yang solid steel dan screw system ya teman-teman. Jadi untuk pemotongan ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman, untuk di bagian sisi kanan, dan di bagian bakal ada micro adjusting juga 3 titik, dan di sebelah kirinya ini juga sama, ada sekitar 6 potongan ya teman-teman. Jadi bisa dipotong sekitar lebih dari 10, dan untuk bakel sendiri ini juga sistemnya double lock ya teman-teman. Jadi sistemnya pakai fuse dipencet, dan untuk bakel ini udah steel solid padat ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kualitas jam tangan ini, dan sengaja saya bikin yang sempurna dan gak ecek-ecek kalau untuk urusan kualitas, dan gak ada bagian-bagian yang tajam-tajamnya ya teman-teman. Jadi puas banget kalau seandainya teman-teman menggunakan jam tangan dengan desain seperti ini, dengan kualitas yang matang pastinya ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke insert bezel ya teman-teman. Ini saya menggunakan yang tipe glass ya teman-teman, yang kaca punya. Jadi di setiap penandanya ini ada loom ya berwarna hijau. Jadi nanti teman-teman saya ada sertakan fotonya untuk warna loom di video ini juga, teman-teman bisa lihat. Dan untuk ring di bagian dalam ada titik-titik juga untuk penunjuk detik markernya ya teman-teman. Jadi di situ juga ada loomnya juga. Nah, untuk tulisan ada GMT automatic 660 dan 200 meter dengan tema logo Nusantara ya teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang Indonesia banget. Jam ini sengaja saya bikin buat kalian yang cinta tanah air dengan tema Nusantara, dan ini saya bikin hanya satu-satunya ya teman-teman. Jadi siapa yang dapat, yang beruntung bisa memakai jam tangan ini, karena akan tidak ada lagi. Ini hanya satu. Mungkin yang ada di dunia ini cuma satu ya teman-teman, karena saya bikin cuma satu aja. Oke, next kita ke bezel ya teman-teman. Nah, ini untuk bezel ini saya menggunakan yang click sparing ya teman-teman. Jadi untuk rotating bezel itu one direction 120 klik ya, tanpa backplay sama sekali ya teman-teman. Jadi berasa paten dengan kualitas yang sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ke movement ya teman-teman. Oke, untuk movement sendiri ini kaliber NH34 ya dari Seiko Production ya teman-teman. Jadi untuk power reserve sendiri ini jika full 41 jam ya. Oke teman-teman, ini penampakan loom dari jam tangan custom saya ini. Warna loomnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat super terang ya teman-teman. Jadi kalau untuk malam enak banget dilihat. Oke teman-teman, untuk water resist sendiri ya teman-teman, ini 200 meter ya teman-teman. Jadi kalau untuk masalah anti air saya jamin 1000% ya teman-teman. Jam tangan ini mampu untuk menemani kamu yang suka diving sedalam 200 meter. Oke teman-teman, saya rasa semua udah saya review ya buat kamu semua untuk kualitas jam tangan ini. Nah, buat kamu yang udah subscribe ke channel Talino Watches, terima kasih banyak, dan semoga konten-konten saya menginspirasi buat kalian semua ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian semua, dan kita jumpa lagi di next konten saya yang berikutnya. Bye bye.